Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini pada pertemuan kelima kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu warga negara dan kewarganegaraan. Baik saudara, untuk mempersingkat waktu langsung kita bahas materi tentang warga negara dan kewarganegaraan. Materi yang akan kita bahas pada slide ini adalah pengertian warga negara dan kewarganegaraan. Indonesia sebagai negara yang merdeka secara de facto maupun de jure memiliki undang-undang atau peraturan-peraturan yang tujuannya tidak lain adalah untuk mengatur seluruh kehidupan warga negaranya, termasuk aturan-aturan atau undang-undang yang membahas atau mengatur persoalan warga negara dan termasuk juga kewarganegaraan. Baik itu Undang-Undang Dasar tahun 1945 atau juga Undang-Undang Kewarganegaraan nomor 12 tahun 2006. Pengertian warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat 1 adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi di sini disebutkan dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar bahwa warga negara Indonesia adalah berasal dari bangsa Indonesia asli. Jadi pribumi, dari Indonesia asli atau pribumi. Atau juga orang-orang yang bukan pribumi. Jadi kaum pendatang, orang asing atau dari bangsa-bangsa lain selain Indonesia. Bisa dari Asia, dari Eropa, atau juga dari belahan bumi yang lainnya, yang disahkan dengan undang-undang atau peraturan pemerintah atau undang-undang yang dibuat khusus untuk mengatur itu. Jadi warga negara itu orang yang disahkan menurut undang-undang yang berlaku. Itu menurut pengertian warga negara dalam Undang-Undang Dasar. Sedangkan menurut Undang-Undang Kewarganegaraan nomor 12 tahun 2006 pasal 1, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi bahasa umum ya. Jadi pengertiannya adalah pengertian umum, orang yang disahkan sebagai warga negara menurut perundang-undangan. Kenapa kok menurut perundang-undangan? Nah, karena Undang-Undang Kewarganegaraan itu setiap kali sering terjadi perubahan. Makanya disebutkan undang-undang atau menurut peraturan perundang-undang. Jadi itu pengertian warga negara menurut Undang-Undang Dasar maupun menurut Undang-Undang Kewarganegaraan. Selanjutnya saudara, menurut Harry tahun 2002 halaman 50 dalam bukunya, orang yang disahkan menurut hukum yang berlaku. Ini bahasa universal saudara. Jadi setiap negara itu pasti memiliki undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang status kewarganegaraan seseorang, mengatur tentang anggota negara. Warga negara itu sama dengan anggota negara. Nama lain dari warga negara itu adalah anggota negara. Jadi menurut Harry itu orang yang disahkan secara hukum menurut undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Karena apa? Karena setiap negara pasti akan memperlakukan status kewarganegaraan seseorang sesuai dengan undang-undang yang atau peraturan yang berlaku di negaranya masing-masing. Tapi secara umum sama, mereka akan menerapkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.
Sedangkan menurut Erwin tahun 2010 di halaman 82 dalam bukunya, warga atau anggota dari suatu negara. Jadi menurut Erwin bahasa sederhananya adalah warga atau anggota dari suatu negara. Jadi warga itu anggota suatu negara. Negara itu apa? Negara itu adalah organisasi. Nanti kita akan bahas. Jadi kalau saya ambil contoh misalkan dalam sebuah organisasi sosial ya. Kalau kita ingin menjadi anggota organisasi tersebut, misalkan organisasi sosial atau organisasi politik, maka kita harus menjadi anggotanya. Nah, anggotanya itu disahkan menurut ada ART atau peraturan organisasi tersebut. Lalu apa saja bukti bahwa kita sudah masuk dalam atau menjadi anggota organisasi tersebut? Ya, salah satu contohnya misalkan kartu anggota misalnya, atau juga sudah tercantum dalam ADRT keanggotaan. Sama juga dengan sebuah negara, saudara, bahwa negara itu juga menerapkan aturan sesuai dengan peraturannya, dan bukti-buktinya apa saja? Bukti-buktinya banyak. Kalau kita orang Indonesia menjadi warga negara Indonesia dan diakui status kewarganegaraan kita sebagai orang Indonesia. Apa? Salah satu contohnya misalkan kita memiliki akte lahir. Itu akte lahir itu juga bentuk pengakuan negara kepada kita sebagai warga negara baru. Karena akte lahir itu dibuat untuk anak-anak atau bayi orang Indonesia yang baru lahir di Indonesia. Jadi dibuatkan, dan itu sebagai bentuk pengakuan negara terhadap anggota baru negara tersebut itu lahir. Atau juga terbentuk atau dibuktikan dengan KTP, kartu tanda penduduk. Nah, di situ tercantum kita status kewarganegaranya WNI atau non WNI, itu ada. Itu juga bentuk dari pengakuan negara kepada kita karena kita sebagai warga negara Indonesia. Atau juga dalam bentuk lain, misalkan kartu keluarga, sama, KK, KTP atau akte lahir, itu semuanya bentuk dari pengakuan negara kepada kita karena kita sebagai anggota negara Indonesia atau warga negara Indonesia. Itu, saudara, pengertian daripada warga negara. Selanjutnya, apa kewarganegaraan? Nah, ini menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Pasal 1 disebutkan di situ bahwa kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Jadi, kewarganegaraan adalah segala hal yang menyangkut persoalan-persoalan yang berkaitan dengan warga negara, baik itu menyangkut status, baik itu menyangkut masalah-masalah yang ditimbulkan dari kewarganegaraan, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan warga negara. Ya, termasuk di situ mungkin juga menyangkut persoalan hak dan kewajiban warga negara. Itu, saudara, pengertian daripada warga negara dan kewarganegaraan. Selanjutnya, di slide selanjutnya, ini, saudara, kita sering mendengar istilah warga negara dan juga mengenal istilah penduduk. Sebenarnya kedua nama tersebut, kedua istilah itu berbeda. Warga negara maupun penduduk itu berbeda. Atau juga rakyat itu sama juga. Atau juga masyarakat, hampir sama tapi berbeda. Warga negara, penduduk, rakyat, ya. Rakyat itu adalah warga negara, tetapi dilihat dari sisi politiknya. Jadi kalau menyangkut persoalan politik, bahasa warga negara itu disebut dengan rakyat. Baik, pengertian warga negara sudah disebutkan tadi. Orang Indonesia asli menurut Undang-Undang Kewarganegaraan, orang Indonesia asli atau orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang dan dijadikan sebagai warga negara.
Itu pengertian warga negara. Sedangkan penduduk menurut pasal 26 ayat 2 ya Undang-Undang Kewarganegaraan adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi kalau saudara punya KTP, kartu tanda penduduk di situ, nah, di situ ada status kewarganegaraan tertulis di situ, ada WNI warga negara Indonesia, ada non WNI atau bukan warga negara Indonesia. Siapa saja yang berhak mendapatkan KTP itu baik orang Indonesia yang sudah berumur 17 tahun atau juga orang asing yang bertempat tinggal di sini adalah menetap, saudara. Jadi orang asing yang menetap di Indonesia. Kenapa kok menetap? Banyak alasannya. Sehingga dia dimasukkan dalam kategori sebagai penduduk. Apa saja? Satu, dia menjadi pelajar atau mahasiswa atau orang asing yang menuntut ilmu di Indonesia. Jadi kalau dia orang asing tersebut menuntut ilmu atau belajar atau kuliah di Indonesia, maka dia harus bertempat tinggal, ya, ngekos atau tinggal di Indonesia. Maka dia juga dimasukkan dalam kategori penduduk dan berhak untuk mendapatkan kartu tanda penduduk. Atau juga contoh lain, orang asing yang bekerja di sektor formal di Indonesia. Ya, jadi orang asing yang bekerja mengikuti sesuai aturan pemerintah atau aturan perundang-undangan, dia berhak untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia di sektor formal dan bertempat tinggal di Indonesia, maka dia juga memiliki hak untuk mendapatkan KTP, di mana KTP tersebut berstatus non WNI. Ya. Jadi itu, atau juga orang-orang asing yang statusnya ada di kedutaan atau ada di kedutaan atau yang bekerja di kedutaan, baik dalam profesi sebagai diplomat atau juga statusnya sebagai duta besar. Itu juga beliau-beliau ini juga memiliki hak untuk memiliki kartu tanda penduduk. Karena apa? Karena bertempat tinggal. Itu saudara, orang asing yang bertempat tinggal. Jadi penduduk itu beda dengan warga negara. Kalau warga negara orang yang disahkan menurut undang-undang, kalau penduduk hanya orang asing atau orang WNI yang bertempat tinggal di suatu daerah di Indonesia, maka dia dimasukkan dalam kategori penduduk. Sedangkan orang-orang yang berada di Indonesia, baik orang WNI atau non WNI, orang asing atau orang pribumi, itu diklasifikasikan menjadi dua. Ada penduduk, ada bukan penduduk. Jadi kalau kita bicara orang asing, itu masuk kategori dua kategori ya. Diklasifikasikan menjadi dua kategori. Ada penduduk atau bukan penduduk. Penduduk itu orang asing yang bertempat tinggal pastinya. Tapi kalau bukan penduduk, orang asing yang tidak bertempat tinggal. Contohnya apa? Contohnya adalah wisatawan asing. Jadi wisatawan asing yang masuk ke Indonesia atau pergi ke Indonesia, ya, mengikuti prosedur yang sesuai dengan aturan, itu masuk kategori bukan penduduk. Kenapa? Karena mereka tidak bertempat tinggal, hanya bertempat tinggal yang bersifat sementara saja. Selain wisatawan, saya ambil contoh misalkan juga bisa juga kontingen olahraga asing. Jadi orang asing yang menjadi peserta lomba olahraga atau pekan olahraga yang diadakan di Indonesia, itu juga masuk kategori. Atau misalkan lomba-lomba baik sains juga
yang diikuti oleh orang asing, di mana orang asing itu tersebut bukan masuk kategori sebagai penduduk. Begitu saudara. Jadi itu pengertian dan perbedaan antara warga negara dan penduduk saudara. Sekali lagi, kalau rakyat itu bahasa daripada warga negara, namun dilihat dari sisi politiknya. Jadi harus saudara pahami itu. Warga negara, penduduk, dan rakyat. Baik itu saudara, mengenai pengertian dan perbedaan antara warga negara dan penduduk. Selanjutnya saudara sebagai warga negara Indonesia, maka saudara diatur atau juga memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, baik undang-undang dasar maupun undang-undang yang di bawahnya, yaitu undang-undang kewarganegaraan saudara. Baik, kita berbicara mengenai hak warga negara menurut undang-undang dasar. Secara umum ada 18 item, 18 poin yang mengatur tentang hak warga negara Indonesia yang diatur dalam undang-undang dasar. Dan kita harus pahami saudara, bahwa undang-undang dasar adalah undang-undang tertinggi yang kita miliki, yang dijadikan sebagai acuan, sebagai padu panduan utama bagi pemerintah, bagi negara, termasuk bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Maka kalau berbicara hak warga negara, maka itu kewajiban pemerintah untuk mewujudkan hak-hak tersebut kepada warga negaranya. Ya, ini kita akan bahas. Ada 18 item. Yang pertama adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, ini saudara. Jadi dalam Undang-Undang Dasar disebutkan yang pertama adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Saudara harus pahami bahwa pekerjaan layak itu seperti apa. Pekerjaan layak itu ya adalah pekerjaan di mana upahnya itu mampu memenuhi kebutuhan pokok, memenuhi kebutuhan pokok, ya, kebutuhan pokok atau kebutuhan primer, misalkan mulai dari makan, ya, kita juga berpakaian, ya, sandang, papan, pangan, ya, pangan, sandang, papan, ya. Jadi mampu memenuhi kebutuhan pokok dalam 1 bulan, serta mampu memenuhi sebagian kebutuhan primer dan sekunder. Nah, itu masuk pekerjaan yang layak, saudara. Selain itu, saudara, pekerjaan yang layak itu adalah pekerjaan yang memiliki jaminan, baik jaminan sosial maupun jaminan kesehatan. Itu dalam aturan di Indonesia itu masuk kategori pekerjaan yang layak. Kalau standar orang Indonesia makannya harus makan 3 kali misalkan, maka upahnya berapa? Maka untuk saat ini kita masih diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, di mana setiap daerah memiliki upah minimum kabupaten misalnya, atau upah minimum kota, atau juga UMR, upah minimum regional. Itu yang dimaksud dengan pekerjaan layak. Jadi upah yang diterima atau hasil yang diterima atau gaji yang diterima itu mampu memenuhi kebutuhan pokok dalam 1 bulan atau memenuhi sebagian kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Itu pekerjaan layak. Jadi hak siapa itu? Siapa yang wajib membuka atau menyediakan lapangan pekerjaan yang layak,
ya pastinya adalah pemerintah, saudara, atau negara. Ya, negara atau pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi pekerjaan yang layak itu tadi. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua adalah hak berserikat. Hak berserikat juga diatur dalam Undang-Undang Dasar. Apa hak berserikat? Hak untuk berorganisasi. Jadi hak untuk berorganisasi adalah hak setiap warga negara, baik dia menjadi pengurus, pendiri, ataupun hanya sebagai anggota, ataupun hanya sebagai simpatisan saja. Maka kita memiliki hak untuk berserikat, menjadi pendiri, menjadi pengurus, menjadi anggota, atau hanya menjadi simpatisan saja. Ya, baik itu di level atau di bidang politik, di bidang sosial, di bidang keagamaan, atau di bidang-bidang kemasyarakatan lainnya. Jadi berorganisasi adalah hak dasar kita sebagai warga negara Indonesia. Namun saudara harus pahami bahwa organisasi-organisasi tersebut harus sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang yang lain. Contohnya, tidak boleh mendirikan organisasi yang berpaham komunis, sosialis, itu tidak boleh. Ya. Atau juga mendirikan organisasi yang berpaham ekstrim, bahkan terorisme, maka itu juga tidak boleh. Atau mendirikan organisasi atau bergabung terhadap organisasi yang organisasi pemberontak misalkan, juga tidak boleh. Ya. Sekarang misalkan bergabung dengan UPM, itu dilarang karena melanggar undang-undang. Itu berserikat, saudara. Lalu yang ketiga, hak untuk hidup. Nah, hidup itu bagaimana? Hidup dia bernafas, makan, minum, bergerak dengan bebas, dan juga sembuh daripada penyakit. Ya, jadi hak untuk hidup. Jadi negara wajib melindungi setiap warga negaranya untuk bisa hidup dengan layak, saudara. Hak untuk hidup. Makanya kalau saudara lihat program-program pemerintah baik pusat maupun daerah, ya, mulai dari BLT, bantuan langsung tunai, atau juga program-program subsidi, itu tujuannya salah satunya adalah agar masyarakatnya hidup dengan layak, termasuk juga bantuan-bantuan yang lain. Yang keempat, saudara, adalah hak berkeluarga atau hak untuk mengikat tali pernikahan. Jadi setiap warga negara memiliki hak sesuai dengan aturan yang berlaku mestinya. Ya, aturan yang berlaku. Jadi kalau berkeluarga, siapa yang berhak? Orang baik perempuan dan laki-laki yang sudah sesuai dengan umurnya, sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang. Contohnya undang-undang perkawinan misalnya. Jadi kalau laki-laki minimal misalkan 22, kalau perempuan minimal misalkan 18 tahun, itu berkeluarga, maka dia memiliki hak untuk berkeluarga. Ya, berkeluarga di sini ya secara resmi diakui oleh pemerintah, yaitu ditunjukkan atau melalui proses di KUA, ya, atau ditunjukkan dengan adanya kartu nikah. Kartu nikah itu hak berkeluarga. Baik. Ya, jadi warga negara Indonesia itu memiliki hak untuk berkeluarga itu baik dia mendapatkan pasangannya orang asli warga negara Indonesia atau juga orang asing. Jadi setiap warga negara boleh
dia mau menikah dengan orang pribumi atau orang WNI, warga negara Indonesia, atau orang asing. Jadi tidak ada pembeda, ya. Pembeda mau menikah dengan orang pribumi atau WNI, atau juga mau menikah dengan orang asing. Itu saudara yang keempat. Yang kelima saudara, hak untuk mendapatkan perlindungan hak asasi. Jadi hak asasi manusianya itu harus dilindungi oleh negara atau pemerintah. Makanya negara dan pemerintah itu membuat undang-undang yang mengatur tentang hak asasi, contohnya undang-undang hak asasi manusia, atau juga membentuk lembaga-lembaga yang tugasnya adalah memberikan perlindungan hak asasi warga negara. Yang mulai dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anak dan Perempuan, Komisi Perlindungan Saksi dan Korban, dan sebagainya. Ya. Itu tujuannya adalah memberikan perlindungan hak asasi kepada warga negara. Apa saja? Banyak. Salah satunya hak terhindar daripada kekerasan, baik fisik atau psikologis, atau juga hak untuk mendapatkan hidup yang layak, hak untuk mengutarakan dan sebagainya. Salah satunya adalah paling utama adalah untuk memberikan perlindungan daripada kekerasan, ya, baik yang dilakukan oleh perorangan, lembaga organisasi, ataupun kekerasan yang dilakukan oleh negara, termasuk menyangkut hak untuk menuntut hak-haknya, ya, menuntut hak-hak. Contohnya orang Indonesia kehilangan barangnya karena dicuri, maka dia memiliki hak untuk melaporkan perilaku pencurian tersebut atau peristiwa pencurian tersebut kepada pihak yang berwajib. Atau kalau tahu orangnya, langsung dilaporkan saja bahwa orang tersebutlah yang melakukan pencurian terhadap hak milik saudara, asasi itu saudara. Jadi bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib. Lalu yang keenam adalah hak untuk berkembang. Berkembang di sini macam-macam, bisa secara fisik atau secara non fisik. Berkembang di sini bisa kekayaannya berkembang, atau juga bisnisnya berkembang, atau juga keluarganya yang banyak yang berkembang. Tidak masalah, karena itu hak setiap warga negara. Yang ketujuh, mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pendidikan. Maka negara atau pemerintah wajib menyediakan lembaga-lembaga pendidikan yang layak, yang sesuai dengan aturan pada seluruh wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Makanya kalau saudara lihat sekolah-sekolah negeri itu, kalau di desa pasti yang seluruh desa di Indonesia pasti ada sekolah dasarnya, misalkan minimal ada sekolah dasarnya. Lalu ada sekolah SMP, SMA, atau juga perguruan tinggi. Selain itu saudara, pihak swasta, ya, jadi selain pemerintah juga bisa menyediakan lembaga-lembaga pendidikan, ya, serta juga pemerintah membuat program-program pendidikan, membuat undang-undang pendidikan, lalu juga menyediakan tenaga-tenaga pendidik, ya, guru yang profesional, yang sesuai dengan aturan, yang tujuannya tidak lain adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Lalu yang kedelapan, hak memperjuangkan haknya, ya. Jadi kalau haknya dilanggar oleh orang lain, maka warga negara Indonesia tersebut juga memiliki hak untuk menuntut kepada pihak yang berwajib atau kepada pengadilan karena haknya dilanggar, sehingga dia bisa memperjuangkan hak-haknya. Lalu hak yang sama di depan hukum, ya. Kenapa? Karena kita sebagai negara hukum,
dan sebagai negara demokrasi di mana hukum itu bekerja atau melindungi atau menaungi ya, kepada seluruh warga negara Indonesia, sehingga hukum itu diterapkan sama terhadap seluruh warga negara Indonesia, baik dia orang biasa maupun levelnya sudah pejabat ya, presiden misalnya. Maka presiden harus tunduk dan patuh kepada hukum yang berlaku, termasuk kita. Jadi seluruh. Maka hukum itu memperlakukan kita sama. Lalu hak perlindungan dalam bekerja ya. Perlindungan dalam bekerja itu bagaimana ya dalam pekerjaannya kita itu dilindungi, baik itu dalam bentuk perlindungan jaminan sosial, jaminan atau juga perlindungan secara fisik ya, di mana misalkan pekerjaan-pekerjaan itu menimbulkan atau ya dianggap memiliki level yang berbahaya, maka dia harus diberikan perlindungan, baik secara fisik ya, pakaiannya, apa yang dipakai, atau secara psikologis ya. Itu perlindungan dalam bekerja, saudara ya. Itu sudah diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan misalkan. Lalu hak yang sama dalam pemerintahan ya. Jadi kita memiliki hak yang sama di dalam pemerintahan. Kenapa? Karena pemerintahan itu terbuka bagi semuanya ya. Salah satu contohnya adalah setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk menjadi ASN misalkan ya, atau PNS misalkan. Itu sama dengan mengikuti aturan yang berlaku pastinya. Lalu hak untuk memeluk agama. Nah, ini juga menjadi persoalan ya sekarang. Ya, hak memeluk agama itu setiap warga negara harus satu memiliki agama, karena itu sesuai dengan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi setiap warga negara Indonesia harus mengakui dirinya beragama. Namun agama yang dipeluk ya sesuai dengan keinginannya. Negara tidak pernah atau pemerintah tidak pernah mengatur persoalan pemeluk agama. Jadi setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Di negara Indonesia ada 5 jenis agama yang diakui sebagai agama yang legal, sebagai agama yang resmi mendapat perlindungan dari pemerintah. Mulai dari Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, saudara. Namun, saudara harus pahami bahwa warga negara Indonesia juga memiliki hak untuk memilih sesuai dengan keyakinannya, memeluk agama di luar 5 agama tersebut, saudara. Ya, di luar agama, misalkan agama Yahudi, agama Sikh, ya. Agama-agama yang juga berkembang dari nenek-nenek moyang kita misalkan ya. Nah, itu boleh. Apakah mendapatkan perlindungan? Mendapatkan perlindungan. Cuman persoalannya karena itu bukan agama yang diakui resmi oleh negara kita, biasanya dalam mendirikan secara legal tempat peribadatan itu tidak bisa, saudara. Itu persoalannya di situ saja. Tetapi kalau menyangkut kebebasan untuk memilih agama, itu dilindungi oleh negara, saudara, oleh pemerintah. Ini harus saudara paham. Lalu hak untuk berkomunikasi. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk menjalin komunikasi dengan pihak manapun. Bisa dari warga negara Indonesia atau juga berkomunikasi dengan
menggunakan saluran-saluran komunikasi yang legal sesuai aturan yang berlaku dengan pihak asing atau orang asing, saudara. Boleh. Jadi kita punya teman dengan siapa saja itu boleh dan dilindungi oleh negara. Lalu hak atas kewarganegaraan. Hak atas kewarganegaraan di sini adalah salah satunya adalah hak diakuinya status kewarganegaraan kita oleh negara, atau juga hak menyangkut pelepasan status kewarganegaraan Indonesia. Ya. Jadi warga negara Indonesia memiliki hak untuk meminta kepada negara kejelasan status kewarganegaraannya. Misalkan contohnya, seorang perempuan orang Indonesia menikah dengan seorang laki-laki orang asing, maka keturunannya atau anak-anaknya itu memiliki hak untuk meminta kepada negara Indonesia status kewarganegaraannya. Asalkan itu tadi, dia tidak boleh memiliki dua kewarganegaraan. Dia harus pilih apakah memilih warga negara Indonesia atau memilih non warga negara Indonesia. Jadi terserah. Atau juga seorang warga negara Indonesia yang ingin terlepas keluar daripada status kewarganegaraannya, yaitu WNI, menjadi warga negara asing. Apakah boleh? Boleh. Dipersilahkan. Jadi tidak ada halangan untuk seorang warga negara Indonesia melepaskan status kewarganegaraan Indonesianya dan menjadi orang asing, asalkan mengikuti aturan yang berlaku. Lalu yang ke-15, hak bebas dari penyiksaan, ya, baik fisik ataupun non fisik. Baik itu aktornya itu perorangan, organisasi, lembaga, ataupun juga aktor yang didukung oleh negara atau oleh pemerintah. Maka tidak boleh itu, ya, melakukan kekerasan atau penyiksaan secara fisik ataupun psikologis, ya. Fisik sudah jelas, kalau psikologis ya tekanan, ancaman, ya, itu tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan. Lalu yang selanjutnya, yang ke-16 adalah hak untuk hidup sejahtera. Jadi setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk sejahtera, baik dilihat dari sisi kekayaannya atau dilihat dari sisi kehidupannya. Jadi boleh, terserah, ya, bahkan negara akan bahagia, pemerintah akan senang, karena kalau seluruh WNI-nya sejahtera, maka cita-cita yang kita cita-citakan bersama dapat terwujud. Karena tujuan negara atau tujuan pemerintah tidak lain, adanya pemerintah atau negara tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, saudara. Jadi harus saudara paham. Yang ke-17 adalah untuk mendapatkan jaminan sosial, ya. Jadi pemerintah wajib menyediakan jaminan sosial, baik kesehatan atau juga jaminan tenaga kerja, jaminan pensiunan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah hak pengakuan terhadap milik pribadi. Jadi kalau kita punya barang, kalau kita punya apapun yang kita beli atau kita peroleh secara legal, maka kita memiliki hak untuk memilikinya. Ya, saudara punya HP, contohnya, saudara beli atau saudara mendapatkan hibah atau hadiah yang diberikan oleh orang tua saudara, maka itu hak milik saudara. Orang lain tidak boleh mengaku-ngaku bahwa itu hak miliknya. Itu adalah hak milik pribadi. Itu 18 item poin daripada hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar, saudara. Selanjutnya kewajiban. Kewajibannya hanya 19 poin, saudara. Sedangkan hak saudara sebagai warga negara Indonesia
ada 18 poin. Ini menunjukkan bahwa hak saudara diakui, dilindungi, dihormati baik oleh individu atau warga negara Indonesia yang lain, oleh lembaga ataupun oleh negara dan pemerintah. Jadi hanya 9 kewajiban saudara. 1, taat hukum. Kenapa? Karena kita adalah negara hukum. Maka setiap warga negara Indonesia, apapun statusnya, apapun jabatannya, maka dia harus tunduk, patuh kepada hukum yang berlaku. Baik yang berbentuk undang-undang dasar, undang-undang, aturan pemerintah, atau juga aturan-aturan yang di bawahnya, mulai dari bupati, aturan gubernur, dan sebagainya. Itu taat dan tunduk kepada hukum. Itu kewajiban saudara. Kewajiban yang kedua adalah mendukung pemerintah. Siapapun pemerintahannya, asalkan melalui proses yang benar, melalui proses demokrasi yang benar, melalui proses pemilihan umum, maka setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk mendukung penuh pemerintah. Karena kita harus yakini saudara bahwa siapapun yang memerintah negara ini tujuannya semuanya mulia, yaitu apa? Ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka kita tidak boleh terkotak-kotak. Kenapa? Karena kewajiban kita sebagai warga negara hanya mendukung siapapun pemerintahannya, baik di level pusat, presiden dan wakil presiden, di level provinsi, gubernur dan wakil gubernur, atau di level kabupaten kota, atau bahkan di level desa. Saudara memiliki kewajiban untuk mendukungnya, siapapun itu yang memerintah, asalkan melalui proses-proses demokrasi yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu mendukung pemerintah. Yang ketiga, ikut serta dalam membela negara. Jadi membela negara itu tidak harus dalam bentuk fisik, berperang misalnya, tidak. Ya. Tetapi menjaga nama baik negara kita, menjaga nama baik bangsa kita, menjaga nama baik kita sebagai WNI, itu sebagai bentuk dari kewajiban kita. Jadi membela nama negara kita, membela nama baik kita, membela nama bangsa kita, itu sebagai bentuk daripada kewajiban kita. Lalu yang keempat, kewajiban yang keempat adalah menghormati hak asasi manusia orang lain. Ya, sudah harus paham itu. Lalu tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi tunduk, patuh, mengikuti apa yang dibatasi daripada undang-undang. Tujuannya apa ya? Tujuannya agar tidak ada ketimpangan, yang ada dalam keadilan. Lalu yang keenam adalah kewajiban untuk membayar pajak, baik pajak daerah atau juga pajak yang dibebankan oleh negara kepada saudara. Daripada penghasilan, pajak usaha, pajak bermotor ya, pajak kendaraan bermotor, atau pajak-pajak yang lain ya, seperti pajak distribusi daerah ya, mulai dari pajak parkir, penerangan jalan dan sebagainya. Jadi pajak harus adalah kewajiban untuk kita bayar. Kenapa pajak? Karena pajak itu dari kita untuk kita. Jadi dari kita untuk kita. Jadi berasal dari kita semua, tapi digunakan untuk kesejahteraan kita, untuk kepentingan kita yang disponsori oleh negara. Yang ketujuh, menjaga nama baik bangsa dan negara. Ini kewajiban kita. Yang delapan, menciptakan suasana yang kondusif, aman, tenang, damai, toleran, gotong royong, dan berkeluargaan. Jadi saudara memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan saudara, masyarakat saudara, untuk aman, tentram, damai ya.
dan menciptakan suasana kondusif, tidak menjadi provokator, tidak menjadi tukang fitnah. Nah, ini harus saudara pahami. Lalu yang terakhir adalah memiliki rasa bangga, cinta terhadap bangsa ini, terhadap negara ini. Ya, jadi kewajiban saudara. Jadi hanya 9 saja. Negara hanya menuntut 9 poin saja. Tetapi negara menyediakan 18 poin hak saudara yang diwujudkan, yang harus diwujudkan oleh negara atau pemerintah. Itu saudara kewajiban, hak dan kewajiban warga negara. Baik, setelah kita membahas tentang persoalan-persoalan, membahas tentang pengertian dan juga menyangkut persoalan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, selanjutnya kita akan bahas tentang persoalan-persoalan atau azas-azas kewarganegaraan di dunia. Biar saudara paham Indonesia itu ada di mana, ya. Ada 3 di sini, saudara. Jadi di dunia itu ada 3 azas yang berlaku. Di negara-negara di dunia itu ada 3 azas yang berlaku. Nah, Indonesia ada di mana nanti kita akan bahas. Kalau kita lihat ada 3. Yang pertama adalah azas kelahiran, atau dalam bahasa Latinnya ius soli, atau dalam bahasa Inggrisnya law of the soil. Jadi penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang. Jadi orang negara-negara mana? Contohnya adalah Amerika Serikat atau juga Australia. Jadi Kanada juga. Jadi Amerika Serikat, Kanada, Australia itu menggunakan azas kelahiran. Jadi setiap warga negaranya itu diakui sebagai warga negaranya kalau dia lahir di tempat di negara tersebut. Lalu yang kedua adalah asas keturunan, ya, ius sanguinis atau law of the blood, ya. Pedoman kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Nah, ini contohnya adalah Pakistan, India, Korea Utara, dan Korea Selatan. Jadi begini saudara, kebetulan Korea Utara, Korea Selatan misalkan berseteru, ya. Korea Utara dan Korea Selatan itu kalau misalkan ada orang Korea menyeberang ke Korea Selatan, maka status kewarganegaraannya orang Korea Utara itu diakui sebagai orang Korea Selatan. Jadi begitu saudara. Begitu juga di Pakistan, India. Jadi kalau ada orang India Muslim menyeberang ke Pakistan, melarikan diri ke Pakistan, maka oleh Pakistan status kewarganegaranya diakui sebagai warga negara Pakistan. Atau azas campuran, merupakan penganutan terhadap penggunaan asas ius soli dan ius sanguinis secara bersamaan. Ini menjadi persoalan sebenarnya. Negara-negara yang menggunakan itu adalah Cina dan Taiwan, saudara. Jadi negara Cina dan Taiwan menggunakan azas campuran. Bagaimana dengan Indonesia? Nanti kita akan bahas, ya, sebelum kita membahas tentang persoalan-persoalan tentang kewarganegaraan, status kewarganegaraan. Nah, ini instrumen memilih kewarganegaraan, ada stelsel aktif, hak opsi. Jadi maksudnya di sini adalah orang ingin menjadi warga negara di negara tersebut, maka dia aktif. Nah, contohnya misalkan ada orang Amerika misalkan ingin menjadi warga negara Indonesia, maka dia aktif mendaftarkan diri, ya, ikut mendaftarkan diri, membayar uang administrasi dan sebagainya. Itu aktif. Ada pasif atau hak refudiasi. Hak refudiasi atau pasif itu dia tidak ngapa-ngapain, tapi ditawarkan, diberi penawaran oleh negara. Jadi orang asing tapi diberi penawaran oleh negara, kamu mau nggak
jadi warga negara kita. Nah, itu namanya stelsel pasif. Ya. Atau contoh lain misalkan orang Indonesia lalu bekerja di Amerika sudah cukup lama puluhan tahun, punya anak yang lahir di Amerika, maka anak tersebut biasanya juga akan mendapatkan penawaran daripada negara Amerika untuk apakah dia mau menjadi warga negara Amerika. Jadi hak repudiasi. Sedangkan persoalan-persoalan atau problem yang terjadi pada status kewarganegaraan ya, ini jadi persoalan. Ada apatrid, orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Nah, ini jadi masalah ini. Karena di beberapa kasus banyak orang-orang yang status kewarganegaraannya dicabut. Contoh kasusnya misalkan beberapa ribu pejuang atau beberapa orang yang ikut bergabung dalam ISIS ya, yang berasal dari negara-negara di seluruh dunia pada waktu itu bergabung menjadi anggota ISIS. Itu ada beberapa negara yang warga negaranya ikut bergabung dengan ISIS itu dicabut status kewarganegaraan. Sehingga pada saat itu dia otomatis disebut sebagai apatrid atau orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Atau contoh kasus yang lain misalkan orang-orang yang diusir oleh pemerintah Myanmar ya. Nah, itu juga orang-orang yang dicabut status kewarganegaraan atau tidak diakui sebagai warga negara Myanmar ya. Itu kasus-kasusnya ya. Yang kedua adalah bipatrid, orang yang memiliki kewarganegaraan ganda. Ya, negara-negaranya contohnya yang menerapkan itu Jerman, Spanyol. Nah, ini jadi persoalan saudara. Kenapa kok jadi persoalan? Karena bipatrid membuat seorang status kewarganegaraannya tidak jelas. Atau yang ketiga multipatrid. Nah, ini juga makin tambah rumit saudara. Memiliki lebih daripada dua kewarganegaraan, dua status kewarganegaraan. Itu saudara. Ya, problem-problem yang terjadi pada status kewarganegaraan seseorang. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 menggunakan 4 azas, yaitu azas ius soli, azas ius sanguinis, azas kewarganegaraan tunggal, dan azas kewarganegaraan ganda terbatas. Jadi ius soli tanah kelahiran ya. Jadi kalau saudara lahir di Sumeneb, lahir di Indonesia, maka status kewarganegaraan saudara adalah orang Indonesia ya. Atau orang asing ya. Orang tuanya orang asing, kedua orang tuanya orang asing, lalu dia lahir di Indonesia, memiliki anak yang lahir di Indonesia, kedua orang tuanya itu bertempat tinggal di Indonesia, maka status anaknya tersebut dapat ditawarkan. Jadi ditawari oleh negara apakah anak tersebut mau menjadi orang Indonesia, WNI, atau tetap mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Jadi begitu asas ius soli berdasarkan tempat kelahiran. Lalu yang kedua asas ius sanguinis berdasarkan keturunan. Kalau kita orang Indonesia, orang tua kita orang Indonesia, maka otomatis keturunannya anaknya orang Indonesia. Ya, rata-rata kita semua di sini. Saya orang tua saya orang Indonesia, otomatis saya juga orang Indonesia. Atau misalkan bapak atau ibunya orang asing, ya, satu orang tuanya orang asing, satu yang lain ada orang tuanya orang Indonesia. Jadi ibunya orang asing misalkan, bapaknya orang pribumi, orang WNI, atau ibunya WNI, bapaknya orang asing. Maka nanti keturunannya atau anaknya itu tetap menjadi orang Indonesia atau diakui sebagai orang Indonesia.
Lalu yang ketiga, azas kewarganegaraan tunggal. Jadi azas kewarganegaraan tunggal, kenapa? Karena Indonesia hanya mengakui status kewarganegaraan tunggal. Ya kalau Indonesia milik Indonesia, ya Indonesia saja. Tidak boleh memiliki kewarganegaraan lainnya. Maka harus pilih apakah tetap mau jadi warga negara Indonesia atau tidak. Yang keempat, azas kewarganegaraan ganda terbatas. Ganda terbatas di sini bagi orang asing misalkan, yang saya contoh tadi, bekerja formal, memiliki tempat tinggal di Indonesia, lalu punya keturunan, lahir di Indonesia, maka dalam status sementaranya dia masih diakui sebagai warga negara Indonesia. Namun setelah umur 18 tahun dia memiliki hak untuk menentukan status kewarganegaraannya sendiri. Apakah dia ikut orang tua atau tetap memilih WNI misalnya. Itu salah satu contoh. Jadi hanya ganda terbatas karena hanya bersifat sementara saja. Itu saudara. Nah, saya terangkan juga undang-undang kewarganegaraan yang pernah berlaku ya, mulai dari Undang-Undang Nomor 62 tahun 58 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1976 dan diganti pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. Itu saudara. Lalu bagaimana dengan orang asing yang menginginkan atau ingin menjadi warga negara Indonesia? Ini juga diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan ya. Mekanisme pewarganegaraan atau biasa kita sebut dengan istilah naturalisasi. Jadi orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia. Syarat yang pertama adalah harus berusia 18 tahun atau sudah kawin. Ya. Jadi boleh di bawah 18 tahun tapi statusnya dia sudah menikah atau pernah menikah. Ya. Jadi kalau yang tidak menikah wajib umurnya 18 tahun. Tapi kalau yang sudah menikah tidak wajib. Ya. Lalu yang kedua, pada waktu pengajuan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Jadi saya ambil contoh misalkan orang asing mau menjadi warga negara Indonesia, maka dia harus bertempat tinggal di Indonesia minimal 5 tahun. Dia tidak kemana-mana, 5 tahun saja di Indonesia. Atau paling singkat 10 tahun, tapi dia berpindah-pindah, 1 tahun di Indonesia, 1 tahun di negaranya, kembali lagi 1 tahun bisa. Terus dihitung sampai 10 tahun. Terus yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Ini sudah jelas. Jadi dia sehat baik jasmaninya maupun rohaninya. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jadi orang asing wajib hukumnya bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Serta mengakui Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kelima, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang diancam pidana dengan 1 tahun lebih. Jadi orang asing boleh pernah dipidana atau dipenjara, tetapi pidananya itu hanya dijatuhi di bawah 1 tahun. Kalau 1 tahun ke atas, maka dia tidak diperkenankan, tidak diterima mekanisme naturalisasinya karena dia pernah dijatuhi hukuman lebih dari 1 tahun lebih. Yang keenam, jika dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia WNI seterusnya, maka dia harus meninggalkan kewarganegaraannya yang lama. Jadi tidak boleh dia tetap mengakui kewarganegaraan yang lama. Jadi harus dia lepas.
tidak boleh ganda. Lalu yang ketujuh, seorang asing atau warga negara asing harus memiliki pekerjaan yang layak ya, atau bekerja di sektor formal dan memiliki penghasilan yang tetap. Jadi kalau dia bekerja secara layak di sektor formal, pasti penghasilannya minimal tetap atau naik atau lebih. Lalu yang kedelapan, membayar uang pewarganegaraan. Nah, sekarang membayar uang administrasi ke kas negara. Jadi uang tersebut dimasukkan ke dalam kas negara. Jadi itu mekanismenya, saudara. Pewarganegaraan atau naturalisasi bagi orang asing. Slide selanjutnya ini bagi WNI, saudara. Jadi seorang warga negara Indonesia bisa kehilangan status kewarganegaraannya. Ya. Jadi dia bisa kehilangan status kewarganegaraan. Apa saja? Ada 9 item di situ. Yang pertama, memperoleh kewarganegaraan asing. Jadi kalau dia sudah mendapatkan pengakuan oleh negara asing sebagai warga negaranya, maka otomatis status kewarganegaraan Indonesianya hilang. Ya. Lalu bagi orang yang ikut naturalisasi, orang asing yang ikut naturalisasi, tidak menolak atau tidak mau melepaskan kewarganegaraan lain. Jadi kalau dia sudah diterima sebagai WNI, tapi dia tidak mau melepaskan kewarganegaraan lamanya, maka otomatis dia akan kehilangan status kewarganegaraan. Lalu yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden dan sudah di atas 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri. Ini kasusnya seperti orang WNI Indonesia yang bergabung ke dalam ISIS. Dia bertempat atau ikut berperang dan bergabung dalam negara ISIS, organisasi ISIS di Suriah atau di Irak, maka oleh presiden bisa saja status kewarganegaraannya dicabut. Lalu masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin presiden, ya. Jadi masuk menjadi tentara asing tapi tanpa izin ke Presiden Republik Indonesia, maka dia statusnya hilang. Yang kelima, masuk dinas negara asing, ya, dinas bukan tentara ya, dinas ya semacam menjadi PNS atau ASN negara asing, maka dia juga akan kehilangan kewarganegaraannya. Lalu secara sukarela mengangkat sumpah kepada negara asing, ikut pemilu di negara asing. Ya. Jadi kalau orang Indonesia tidak diperkenankan sama sekali untuk mengikuti pemilu di negara-negara lain, ya, pemilu di negara lain. Kalau diketahui ikut pemilu, maka status kewarganegaranya akan dicabut. Yang kedelapan, mempunyai paspor atau surat yang diartikan sebagai tanda warga negara asing. Jadi kalau ada orang Indonesia tapi dia memiliki paspor asing, negara asing, maka dia akan bisa kehilangan kewarganegaraan. Lalu tinggal di negara asing 5 tahun berturut-turut tanpa ada alasan yang jelas. Dia tidak bekerja, tidak. Dia menjadi mahasiswa, tidak. Pelajar, tidak. Jadi statusnya tidak jelas. Dia tinggal di negara asing, bukan dia bekerja atau tugas negara, menjadi pelajar atau apapun, dia hanya tidak jelas di sektor informal, bisa saja dia status kewarganegaraannya dicabut oleh negara atau oleh pemerintah. Baik itu saudara, penjelasan materi mengenai warga negara dan kewarganegaraan. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.